Perkenalkan, nama saya Syafina Tuzarani. Saya Dwi Auliani Putri. Saya Syasha Putri Pratami. Kami peserta lomba karya tulis ilmiah dari SMP Negeri 4 Pontianak. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia konstruksi yang telah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti lomba ini. Karya tulis ilmiah yang akan kami presentasikan berjudul Pemanfaatan gelas plastik sebagai pot tanaman obat keluarga. Karya tulis ilmiah ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab 5 penutup. Pertama-tama, saya akan membahas tentang latar belakang masalah karya tulis ilmiah ini. Sampah sudah tidak asing lagi dalam kehidupan. Menurut Jurnal Penelitian Harahap tahun 2017, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mencatat bahwa produksi sampah pada tahun 2020 mencapai 67,8 juta ton. Angka ini meningkat 1% dari tahun 2019 yang hanya mencapai 66-67 ton sampah. Menurut Ardiansyah tahun 2020, sebanyak 9 juta ton dari keseluruhan sampah tersebut adalah sampah gelas plastik. Menurut hasil observasi di SMP Negeri 4 Pontianak yang dulunya asri dan bersih, sekarang telah dipenuhi oleh sampah, terutama sampah gelas plastik. Sampah tersebut banyak sekali berserakan di halaman depan maupun belakang sekolah, terutama di gedung pendukung SMP Negeri 4 Pontianak. Gedung pendukung SMP Negeri 4 Pontianak memiliki 16 ruang, namun hanya 9 tempat sampah saja yang tersedia. Tempat pembuangan akhir atau TPA sampah juga tidak tersedia, sehingga menyebabkan sampah-sampah tersebut menjadi menumpuk dan membuat lingkungan di sekitar SMP Negeri 4 Pontianak menjadi kotor dan terlihat kumuh. Yang kedua, saya akan membahas tentang rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara mengurangi penggunaan gelas plastik di lingkungan sekolah. Yang kedua, bagaimanakah pemanfaatan gelas plastik sebagai potoga. Berikutnya, saya akan menjelaskan tujuan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Tujuan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui cara mengurangi penggunaan gelas plastik di lingkungan sekolah. Yang kedua, untuk mengetahui pemanfaatan gelas plastik sebagai potoga. Dan yang keempat, saya akan membahas tentang manfaat penulisan dalam karya tulis ilmiah ini. Manfaat penulisan dalam karya tulis ilmiah ini dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang pertama yaitu memberikan tambahan literatur dan informasi bagi siswa, guru, pengelola, maupun pengembang lembaga pendidikan mengenai pengelolaan lingkungan. Yang kedua, menambah wawasan baru dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, memberikan kajian tentang pemanfaatan gelas plastik sebagai potoga. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, yaitu kajian teori. Pertama, pemanfaatan gelas plastik. Menurut Siregar 2021, gelas plastik menjadi salah satu alternatif bagi produsen untuk memproduksi barang-barang kebutuhan. Di antaranya adalah memberikan kemudahan dan kepraktisan bagi penggunanya. Kedua, tanaman obat keluarga. Menurut Sari 2019 UKBM, upaya kesehatan bersumber daya manusia adalah salah satu wujud nyata peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Kondisi ini ternyata mampu memicu munculnya berbagai bentuk UKBM. Salah satunya adalah toga, tanaman obat keluarga. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian karya ilmiah ini diambil dari Jurnal Ardiansyah tahun 2020. Bagian pertama dari metode penelitian ini yaitu observasi dan dilanjutkan dengan koordinasi siswa-siswi kelas 8E dan yang terakhir adalah pelaksanaan. Saya akan menjelaskan bab 4, yaitu pembahasan.
Pertama, cara mengurangi penggunaan gelas plastik. Sampah gelas plastik merupakan salah satu penyebab masalah pencemaran lingkungan terbesar di dunia. Hampir seluruh dari masalah dan kerusakan yang ada disebabkan karena banyaknya sampah gelas plastik yang terbuang begitu saja tanpa adanya pengelolaan yang baik. Cara mengurangi penggunaan gelas plastik sebagai berikut. 1. Membawa gelas atau botol minum sendiri dari rumah. Salah satu cara untuk mengurangi penggunaan sampah gelas plastik adalah membawa gelas atau botol minum sendiri dari rumah. Menurut Jurnal Ratnawati 2020, sampah gelas plastik adalah jenis sampah yang sulit terurai. Gelas plastik sekali pakai membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai secara alami. Kedua, membawa air minum sendiri dari rumah. Gelas plastik merupakan salah satu penyebab masalah pencemaran di lingkungan SMP Negeri 4 Pontianak. Siswa-siswi yang membawa air minum sendiri dari rumah untuk menghindari membeli air minum kemasan yang dijual di sekitaran sekolah. Jika seluruh siswa-siswi SMP Negeri 4 Pontianak membawa air minum sendiri dari rumah, maka penggunaan gelas plastik akan berkurang. Kedua, pemanfaatan gelas plastik sebagai pot tanaman obat keluarga. Sampah gelas plastik yang banyak terdapat di lingkungan SMP Negeri 4 Pontianak belum dimanfaatkan dengan baik. Padahal, sampah tersebut dapat dimanfaatkan kembali menjadi hiasan dinding, lampu hias, dan karya ukir. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hozairi 2017. Oleh karena itu, salah satunya dengan memanfaatkan gelas plastik sebagai pot tanaman obat keluarga. Lingkungan SMP Negeri 4 Pontianak juga belum terdapat tanaman obat keluarga seperti kunyit, jahe, kencur, daun sirih, dan temulawak. Cara penanaman toga dengan memanfaatkan gelas plastik cukup sederhana sebagai berikut. 1. Mengumpulkan sampah gelas plastik yang ada di lingkungan SMP Negeri 4 Pontianak. Kedua, membersihkan gelas plastik yang sudah dikumpulkan. Ketiga, membuat lubang bagian bawah gelas plastik agar air tidak menggenang di dalam gelas plastik. 4. Mencari bibit tanaman yang akan ditanam. 5. Setelah itu, gelas plastik yang sudah dibersihkan diisi dengan tanah. Keenam, menambahkan pupuk ke dalam pot tanaman obat keluarga. 7. Memasukkan bibit tanaman yang akan ditanam. 8. Menambahkan tanah dan menyiram dengan air serta merawatnya. Tanaman obat keluarga ditanam pada gelas plastik dan diletakkan di bawah sinar matahari, seperti di halaman sekolah dan di depan ruangan sekolah, serta disiram agar tidak layu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 5, yaitu penutup. Yang pertama adalah simpulan. 1. Cara untuk mengurangi penggunaan sampah gelas plastik adalah membawa gelas atau botol dan membawa minuman dari rumah. 2. Pemanfaatan gelas plastik sebagai pot dapat dilakukan dengan menanam toga di lingkungan SMP Negeri 4 Pontianak. Kedua, saran. 1. Perlu adanya kerjasama antara seluruh warga sekolah dalam upaya mengurangi sampah gelas plastik yang ada di lingkungan SMP Negeri 4 Pontianak. 2. Perlu adanya tata tertib serta sanksi untuk menegakkan kedisiplinan seluruh siswa dan siswi SMP Negeri 4 Pontianak. Baik, kita sudah sampai di akhir bagian presentasi, yaitu penutup. Selama presentasi, saya telah membahas tentang pemanfaatan gelas plastik sebagai pot toga atau tanaman obat keluarga di SMP Negeri 4 Pontianak. Mohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang jelas. Kami menyadari bahwa selama kami presentasi tadi masih banyak kekurangan karena keterbatasan kami. Saya, Syasha Putri Pratami, sebagai ketua tim ini, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi